Lagu yang kedua, nomor 114, aku menjadi dirimu. 114. Aku jadi oh bersama oleh kuasa
berdiri, buka 138, puji kandungan 138.
Saya ucapkan selamat datang kepada semua Anda yang berada di Gereja STS Seremban pada malam ini. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat malam kepada Anda yang bersama-sama dengan kami semua di Gereja Seremban melalui ruangan Google Meet pada malam ini. Malam ini adalah sesi kita yang kedua untuk acara kumpulan umum yang akan kita adakan sepanjang minggu ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk menghargai hadiran Anda di ruangan Google Meet. Saya difahamkan pada malam semalam yang pertama ada lebih kurang 27 gadget kesemuanya. Dan sebagian daripada 20 gadget yang semalam ini ada dari Sabah Mission. Saya difahamkan ada pelajar-pelajar dari UMS Sabah. Kalau Anda ada bersama dengan kami pada malam ini Google Meet, saya ucapkan terima kasih sebab menyertai kumpulan pada malam ini. Mungkin ada juga dari Sarawak. Jadi saya juga ingin ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di dalam kumpulan umum. Bagi Anda yang di dalam ruangan Google Meet, kalau Anda dari Sabah Mission, sila type SED supaya kami kenal Anda, SED. Kalau Anda dari Sarawak, sila tulis SEK supaya kami kenal Anda. Boleh? SED untuk Sabah, SEK dari Sarawak. Bagi Anda di Seremban, mari kita lambaikan tangan. Hai. Ya, terima kasih. Juga dari Malantok, dari Selangor, terima kasih pada malam ini kita dapat meneruskan sesi kumpulan umum. Mari kita mulakan dengan doa. Kita minta Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kita di ruangan gereja maupun di Google Meet, agar di dalam kebaktian kumpulan umum kita ini kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Engkau Tuhan pencipta kami, Engkau Tuhan Raja kami, Engkau Tuhan Bapa yang begitu mengasihi setiap sang kami, dan Engkau layak untuk dipuji dan menerima segala pujian kami dan kebaktian kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon agar Engkau mengampuni segala dosa kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, melalui perbuatan kami ataupun melalui peraturan kami maupun pikiran kami yang tidak selari dengan firman-Mu atau ajaran dan kehendak-Mu. Ampuni segala kelemahan kami, kesalahan kami dan dosa kami, agar pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, hati kami disucikan. Kami datang dekat kehadiran. Kami mau berterima kasih atas berkat Tuhan pada kami sepanjang hari ini, membolehkan kami berkumpul secara fisikal di Gereja Seremban maupun secara online di ruangan Google Meet pada saat ini. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami memohon berdoa agar Roh Kudus Tuhan menyertai setiap satu kami, sementara kami bersiap sedia menerima firman. Kami serahkan kebaktian kumpulan umum kami pada malam ini di dalam kuasa tangan Dia Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Mari kita nyatakan slogan kita seperti biasa. Bagi Anda di Google Meet, Anda juga boleh sama-sama dengan kami di ruangan gereja ini, dan kita nyatakan slogan kita sepanjang minggu kumpulan umum kita: sehat dan bahagia sekarang dan selamanya. Baik, ini fokus kita sepanjang kumpulan umum, agar kita sehat dan juga kita bahagia di dalam Yesus Kristus sekarang dan juga selamanya. Oke, baik. Ayat tema kita setiap malam adalah dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua.
berbunyi sedemikian. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Malam ini kita mau belajar tentang jantung. Dan saya namakan ataupun saya berikan tajuk khotbah pada malam ini, pelajaran malam ini, 4 langkah untuk mencegah serangan jantung. Baik, siapa di antara kita di sini yang mempunyai jantung hati? Nah, saya mau katakan ini sebelum kita pergi lebih lanjut, sekiranya Anda melihat perkataan jantung, sudah tentu bagian pertama di dalam pelajaran ini, jantung yang saya maksudkan ialah jantung organ manusia. Dan bahagian kedua nanti dari segi kerohanian, ia lebih merujuk kepada hati. Sebab kalau kita guna perkataan heart dalam bahasa Inggris, heart boleh merujuk kepada 2. Satu jantung, satu lagi apa? Hati. Jadi bila Anda mendengar saya menggunakan perkataan jantung, ia juga boleh membawa maksud apa? Hati. Sebab dalam bahasa Inggris hanya ada satu perkataan, heart, itu saja. Tapi di dalam bahasa translation kita, bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia terpaksa menggunakan 2. Jadi sila perhatikan ini, jantung juga bermaksud hati di dalam pelajaran kita malam ini. Nah, berapa ramai antara kita yang mempunyai jantung hati? Maksud jantung hati di sini ialah kekasih. Rata-rata semua di sini saya tengok sudah berkahwin di gereja Seremban ini. Ya, semua sudah, kecuali cek. Ada jantung hati? Ada. Bagaimana di ruangan Google Meet? Sesiapa di antara Anda di sini yang ada jantung hati, kekasih, mungkin juga yang bagi kita yang sudah berkahwin, kita boleh gelar pasangan kita itu masih apa? Kekasih kita kan? Ya, jantung hati kita. Nah, kita tidak merayakan Valentine Day. Kita tidak merayakan, tetapi pada 14 Februari setiap tahun, yang muda-mudi, ataupun yang sedang bercinta, ataupun yang sudah berkahwin pun, mereka suka mengambil kesempatan untuk memberi hadiah-hadiah untuk si jantung hati, untuk kekasih, untuk girlfriend, untuk boyfriend, untuk tunang. Dan tahukah Anda, biasanya pada waktu Valentine Day ini kan, mereka suka mencari sesuatu yang berbentuk heart, jantung ataupun hati, rupa bentuknya. Pada 14 Februari, berjuta-juta ringgit di seluruh dunia telah dibelanja untuk membeli gula-gula ataupun coklat-coklat, terutama sekali yang berbentuk hati. Dan berbilion-bilion dibelanja untuk membeli barang kemas berbentuk heart, berbentuk jantung ataupun hati. Bayangkan ini. Kenapa jantung? Kenapa hati? Sebab jantung ataupun hati adalah lambang kasih sedunia. Bila mereka pikir bentuk love itu adalah hati, itu adalah love, itu adalah kasih. Nah, mari kita belajar tentang organ kita. Satu organ yang sangat penting dalam hidup Anda dan saya ialah jantung. Jantung ialah pusat kehidupan. Jantung sudah tentu kita paham, kita tahu fungsinya. Mengepam darah ke seluruh badan manusia. Jantung. Berapa besar jantung Anda?
Untuk mengetahui berapa besar jantung Anda, kamu genggam macam begini. Macam satu penumbuk. Genggam. Itu adalah saiz jantung Anda. Jadi ini saiz jantung Anda, saya. Kanak-kanak punya jantung yang lebih kecil, mengikut mereka punya saiz genggaman. Ini jantung saya, Anda mempunyai saiz jantung Anda. Dan berat jantung Anda lebih kurang dalam 226 gram hingga 340 gram. Jantung, Anda tahu, mula berdenyut 21 hari selepas penghamilan. Di dalam kandungan, jantung sudah berfungsi di hari yang ke-21. Dan dia akan terus, jantung itu akan terus berdenyut dan berdenyut tanpa henti sepanjang hidup kita sebagai manusia. Jantung berdenyut kira-kira 72 kali dalam 1 menit. Kira-kira 72 kali dalam 1 menit. Dan kalau 1 hari berapa kali denyutan jantung itu? Lebih kurang dalam 1 hari, kalau 1 menit 72, dalam 1 hari 24 jam, lebih kurang 100.000 kali jantung Anda berdenyut. Dan apabila kita melihat organ yang begitu kompleks, organ yang begitu istimewa, jantung, kita boleh katakan seperti pemazmur. Dalam 139 ayat 14, pemazmur katakan, aku akan memujimu, aku akan memuji Tuhan, kerana aku dicipta dengan mengagumkan dan menakjubkan. Apabila Tuhan mencipta Adam, Dia mencipta Adam dengan satu organ jantung yang begitu istimewa, yang begitu mengagumkan, yang begitu menakjubkan. Anda juga mempunyai jantung itu yang sangat ajaib, mengagumkan. Tetapi, Anda tahu apa yang berlaku pada jantung ini? Organ jantung ini telah menjadi rosak. Jantung manusia sudah rosak. Penyakit nomor 1 ialah penyakit jantung. Lelaki ataupun perempuan. Dan sebentar tadi di rumah saya lihat, adakah ini betul kalau di Malaysia? Dan betul, penyakit nomor 1 ataupun pembunuh nomor 1 di Malaysia ialah penyakit jantung. Berlaku pada lelaki dan perempuan. Bentuk penyakit jantung yang paling biasa ialah PAK. Apa ini PAK? Dalam bahasa Melayunya ialah penyakit arteri koroneri. Jadi di dalam slide ini bila Anda melihat PAK ialah penyakit arteri koroneri. Apa ini sebenarnya PAK? Nah, PAK disebabkan oleh penggumpalan simpanan lemak dalam arteri jantung. Dan apabila ada gumpalan lemak ini dipanggil sebagai plak. Dan seterusnya, apabila plak ini dikumpulkan, pengumpulan plak ini menyebabkan arteri jantung, saluran darah menjadi sempit.
kalau Anda boleh lihat gambar di sini, di atas sana itu normal. Dan ada gumpalan lemak di saluran arteri itu. Dan semakin lama, semakin banyak dan menyebabkan arteri jantung menjadi sempit. Oleh itu, beberapa bahagian di jantung akan kekurangan darah yang kaya dengan oksigen. Nah, bahagian yang terjejas di jantung itu akan menjadi lemah dan tidak dapat berfungsi dengan berkesan, dan inilah penyebab kepada PAK. Bagaimana pula dengan serangan jantung? Apa ini serangan jantung? Kalau ada satu plak, apa plak itu tadi? Ya, lemak. Terputus, ia boleh membentuk satu pembekuan, lalu ia akan menghalang aliran darah ke bahagian jantung. Dan oleh demikian, akan menyebabkan kematian pada bahagian jantung yang terjejas dan akan mengakibatkan serangan jantung. Apa simptom serangan jantung? Kita perlu belajar ini, simptom-simptom ini. Sains ya. Supaya kita boleh kenal pasti di peringkat awal kalau ada penyakit jantung. Dan coba kita belajar di sini. Simptom yang pertama, sakit dada. Seterusnya sesak nafas. Sakit yang mengalir di lengan atau di leher ataupun di rahang ataupun di belakang. Kita juga boleh berpeluh dengan berlebihan. Boleh merasa loya, mau muntah, sakit perut, pening, ingin pingsan, keletihan yang melampau. Ini adalah simptom untuk serangan jantung. Jadi apa yang boleh kita buat? Selepas kita belajar tentang organ jantung, selepas kita belajar tentang PAK, dan selepas kita belajar tentang serangan jantung ini, apa yang Anda dan saya boleh buat untuk kita elak serangan jantung terjadi di dalam hidup kita. Jadi di sini saya kongsikan dengan kita 4 langkah untuk kita mengelakkan serangan jantung. Ini sangat penting. Kita pilih langkah yang pertama. Apa langkah yang pertama? Lakukan senaman aerobik. Kita sudah belajar ini semalam. Senaman aerobik, senaman yang melibatkan seluruh badan manusia, pergerakan badan manusia, tubuh manusia yang boleh menguatkan jantung dan juga saluran darah. Ia boleh merendahkan tekanan darah dan seterusnya memanjangkan hayat jantung. Nah, kita juga sudah belajar malam semalam contoh-contoh senaman aerobik. Apa contoh-contoh senaman aerobik? Tolong bagi tahu saya. Jalan kaki, berlari, berbasikal, berenang, badminton. Itu contoh-contoh dia. Lompat tali, zumba, senaman aerobik. Nah, ini yang kita sudah belajar semalam. Dan di antara semua senaman aerobik ini kita masih ingat bahwa berjalan adalah yang terbaik. Yang mudah itu dilakukan. Kecil, besar, tua, muda, semua boleh berjalan. Selamat cari tempat di tepi-tepi jalan, ataupun di taman, ataupun di padang, dan dia yang murah. Tidak perlukan apa-apa peralatan yang mahal untuk berjalan kaki. Dan yang kedua, makan diet yang menyehatkan jantung. Selain daripada senaman aerobik, yang kedua, pemakanan kita harus dijaga. Ini contoh makanan yang bagus untuk jantung.
Oke? Yang tinggi serat dan lemah lemak, rendah lemak. Nah, malam semalam saya lepas habis kita punya sesi pertama, saya dapat pastor-pastor bikin pilih buah-buahan. Pastor-pastor membeli buah-buahan di seberang jalan, itu bagus untuk kita anggota gereja. Ya, mereka beli buah-buahan di seberang jalan, di seberang gereja Seremban. Bagus untuk kesehatan. Seperti dalam gambar yang kita lihat ini. Dan mungkin selepas ini ada second round milik Tuhan. Ya, lemak tepung, kita belajar sedikit tentang lemak tepung. Lemak tepung meningkatkan tahap kolesterol dan risiko penyakit arteri koroner. Apa ini lemak tepung? Gimana kita boleh dapat lemak tepung? Yang kita harus elakkan. Di daging merah ataupun produk tenusuk. Jadi kita sebaik-baiknya kita elakkan daging merah dan produk tenusuk yang mempunyai lemak tepung. Jadi kita perlu gantikan protein tanpa lemak seperti kacang-kacang. Mungkin pasti boleh beli kacang. Berapa tingkat? Makan banyak buah-buahan, sayur-sayuran dan biji penuh untuk kesehatan jantung. Nah, ingat ini, apabila kita cakap pasal makanan, bila kita cakap pasal diet berasaskan tumbuhan tidak mempunyai kolesterol. Ambil makanan yang kaya dengan omega 3, omega 3. Apa contoh makanan yang mempunyai kaya dengan omega 3 ini? Ikan, seperti salmon, tapi mahal lah. Jadi boleh cari alternatif yang lain selain daripada salmon untuk kita coba dapat cari omega 3 yang bagus untuk jantung manusia. Juga dapat ini, kalau salmon itu mahal, tinggallah di Maidin, pilih ini. Nanti biji rami, kacang kenari, kacang soya, penuh dengan omega 3. Oke? Langkah yang ketiga, sekarang tidak ada anggota gereja kita di sini ataupun di Google Meet yang merokok. Tidak ada. Sekiranya ada, ataupun sekiranya ada gerakan-gerakan Anda yang merokok, ada sesuatu yang boleh kita pelajari daripada pelajaran ini. Bagaimana kita boleh berhenti merokok, bagaimana kita boleh menolong kawan-kawan kita berhenti merokok. Sebab kita tahu ini, merokok tidak bagus untuk jantung manusia. Apa yang harus kita buat? Jika Anda merokok, berhenti. Ada bahan kimia dalam tembakau yang boleh kasih rosak kita punya jantung dan saluran darah. Rokok menyempitkan saluran darah, menyebabkan serangan jantung. Ada nikotin dalam tembakau, dalam rokok, yang membuatkan jantung manusia bekerja lebih keras. Dan apabila jantung kita bekerja dengan keras dan keras dan keras, boleh memendekkan jangka hayat jantung kita. Itu kesan merokok. So, bagaimana untuk kita berhenti merokok? Apa petua-petuanya? Jadi kongsikan petua-petua ini, tips-tips ini dengan kawan-kawan kita supaya mereka boleh berhenti merokok. Yang pertama, buat keputusan Anda. Buat satu ketetapan, buat satu pilihan. Katakan, saya mau berhenti merokok. Dia bermula di sini. Buat keputusan Anda. Pikiran kita ini sangat berkuasa. Apa yang kita pikirkan boleh dicapai. Berhenti merokok, pikirkan itu, tetapkan itu.
Tetapi ada langkah-langkah seterusnya harus kita ikut. Yang kedua, jauhi perkara yang boleh mencetus. Nah, apa maksud dia di perkara-perkara yang boleh mencetus? Perkara-perkara yang boleh mencetus ini adalah seperti apa-apa ataupun siapa-siapa yang akan menggalakkan Anda untuk merokok. Elakkan semua ini yang boleh menggalakkan manusia untuk merokok. Yang ketiga, gunakan teknik gangguan. Apa ini teknik gangguan di dalam mencegah ataupun berhenti rokok? Anda tahu apa ini teknik gangguan? Kita mau mengganggu diri kita supaya kita tidak merokok. Kita boleh lakukan sesuatu, kita boleh punya sesuatu, kita boleh pegang sesuatu untuk mengalihkan kita punya fokus, keinginan kita untuk merokok. Instead of kita pegang rokok, apa kata kita pegang benda lain? Seperti pegang raket. Benda itu. Ya, punya sesuatu yang Anda boleh punya. Instead of kasih masuk rokok itu di mulut. Teknik gangguan. Ini dimaksudkan teknik gangguan. Dan yang keempat, minum banyak air. Kelima, ini juga sangat penting bagi mereka yang mau merokok, mau berhenti merokok, tapi nampaknya susah untuk berhenti. Mereka perlukan satu bentuk sokongan. Support group, kita namakan ini. Di dalam kumpulan support group itu, grup satu dengan satu boleh membantu, boleh menggalakkan, boleh menyokong antara satu sama yang lain untuk berhenti merokok. Langkah yang keempat. Apa langkah yang pertama tadi untuk mencegah serangan jantung? Senaman aerobik. Yang kedua, makanan yang sehat. Yang ketiga, berhenti merokok. Dan yang keempat, kurangkan tekanan Anda. Siapa rasa tertekan sekarang? Siapa rasa tertekan sekarang ini? Bila kita cakap pasal tekanan, saya rasa semua golongan, tidak kira umur, tidak kira jantina, kita ada tekanan. Kita ada tekanan. Apabila seseorang mengalami tekanan, bila Anda mengalami tekanan, apa yang berlaku dalam badan Anda, ada satu hormon yang akan dihasilkan, adrenalin dan kortisol. Dan ini akan menyebabkan meningkatkan kadar denyutan jantung dan meningkatkan tekanan darah. Bila kita stres, ada hormon dihasilkan, dikeluarkan, adrenalin dan kortisol yang akan mempengaruhi jantung kita. Kadar tertekan yang berterusan untuk jangka masa yang lama boleh menyebabkan serangan jantung. Kalau kita lihat di sini, worries, risau, boleh menyebabkan kerisauan terhadap sesuatu yang berpanjangan. Masalah-masalah hidup, bebanan-bebanan hidup boleh menyebabkan Anda tertekan, down, ragu-ragu, stres, semua ini mempengaruhi jantung Anda. Anda boleh mengurangkan tekanan dengan senaman relaxation atau relaksasi. Apa ini senaman relaksasi? Relax. Apa contohnya? Teknik pernafasan dalaman. Bila Anda stres, take your time.
tinggalkan perkara-perkara kerja Anda, benda-benda yang buat Anda stres. Just go outside there and breathe. Tarik nafas sedalam-dalam yang boleh. Setenang, indah. Bagaimana pula dengan ketawa? Ketawa boleh membantu kita untuk mengatasi tekanan? Oh iya, ada satu lagu itu, apa lagunya itu? Hati yang ada obat, gembira, hati yang gembira, ketawa. Jadi apa kata kita ketawa? Banyakkan ketawa untuk mengurangkan dan mengatasi tekanan hidup Anda. Oke, ketawa. Jadi ini dia 4 langkah yang saya fungsikan untuk kita mencegah serangan jantung. Pertama, lakukan senaman aerobik. Yang kedua, makan diet yang menyehatkan jantung. Ketiga, berhenti merokok. Dan yang keempat, kurangkan tekanan. Siapa di antara kita di sini gereja seremban dan juga di Google Meet, kalau Anda mau katakan ya kepada keempat petua ini supaya kita boleh menjaga jantung kita dengan baik, silakan tangan Anda. Baik, terima kasih. Di Google Meet, angkat tangan. Faisal, bagus, terima kasih. Mari kita ikut petua untuk mencegah serangan jantung. Nah, kita pergi kepada bagian rohani. Tahu Anda, setiap satu kita di sini, kita mempunyai heart, spiritual heart, hati rohani. Kita ada hati rohani, dan hati rohani itu ialah pikiran kita. Spiritual heart itu ialah pikiran kita yang mengawal kehidupan kerohanian Anda. Oke, hati rohani, yaitu pikiran Anda. Dan malamnya, sedihnya, apa yang berlaku kepada hati rohani itu ialah kita punya pikiran, hati rohani telah dikelirukan dengan sebuah plak. Dan plak ini dipanggil DOSA. Ini sudah dirosakkan dosa. Coba lihat apa yang berlaku. Nabi Yeremia katakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu yang menyentuh tentang hati nurani yang bermaksud. Dan pemazmur, dia tahu keadaan manusia yang berdosa. Dia katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibu. Sejak apabila Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dari zaman Adam sampai kepada hari ini, 19 November 2024 dan seterusnya, setiap manusia, Anda dan saya, di Google Meet juga, kita orang yang berdosa. Bila kita lahir di dunia. Dan kita semua dilahirkan dengan penyakit hati rohani. Kita mungkin tidak ada penyakit jantung. Kita mungkin tidak ada pieke. Kita mungkin tidak ada serangan jantung. Tetapi kita ada, semua kita ada penyakit ini. Penyakit ini ialah penyakit hati rohani. Jadi soal seterusnya ialah bila kita tahu bahwa kita ada penyakit hati rohani, penyakit dosa itu, bagaimana seharusnya
kita boleh menghapuskan penyakit hati rohani. Saya cadangkan di sini ada 2 langkah untuk Anda dan saya pelajari pada malam ini. Bagaimana kita boleh belajar untuk kita menghapuskan penyakit hati rohani. Baik, kita pergi langkah yang pertama. Ini sangat penting untuk Anda dan saya. Google Meet, dengar ini baik-baik. Alami pengampunan Tuhan. Anda mau katakan amin ini? Alami pengampunan Tuhan. Apa yang berlaku kepada Raja Daud? Kita tahu cerita Raja Daud. Dia berzina dengan seorang wanita perempuan Batseba. Dan apa yang berlaku? Dia memutuskan untuk dia tutup dosa dia itu dengan dia buat satu perkara. Apa dia buat untuk kasih tutup dia punya dosa bila dia berzina dengan Batseba? Dia suruh suami kepada Batseba, siapa nama dia? Uriah, untuk pergi di barisan hadapan, apa kita panggil itu? Tentera, askar, bila berperang dengan musuh. Dan kita tahu kan, bila sesiapa saja yang ada di bahagian depan, barisan depan ketenteraan itu mempunyai apa kita panggil? Risiko yang apa kita panggil itu? Koko mati, bukan dia koko mati, tapi risiko untuk terkorban tinggi. Kan ini Daud kan, yang bertuntut dia punya dosa. Dia suruh suami dia, dan ternyata mati. Bagaimana Daud menghapuskan dosanya? Dia meminta Tuhan mengampuninya. Nah, ada 2 bahagian doa Daud yang harus kita pelajari. Sekarang kita belajar bahagian pertama, doa Daud. Daud katakan ini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Ini permintaan, permohonan Daud agar Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Dan coba kita perhatikan apa yang dia tulis di sini. Dia tulis di sini, dan saya tekankan ini, bila kita mau meminta pengampunan daripada Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita katakan, Tuhan kasihanilah aku. Tuhan hapuskanlah pelanggaranku. Tuhan bersihkanlah aku. Dan Tuhan tahirkanlah aku. Ini doa Raja Daud kepada Tuhan. Dan Anda tahu, bila Anda memohon pengampunan daripada Tuhan, ada satu janji yang sangat manis, ada satu janji yang sangat indah tertulis dalam firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan, lihat ini saudara-saudari, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sangat indah janji Tuhan kepada setiap saat. Jika kita mengaku dosa kita. Dan kita hafal ayat ini. Kita boleh mendapat jaminan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa Anda, Tuhan akan mengampuni dosa saya,
Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 kita boleh katakan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk Anda dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, sepatutnya Anda yang harus mati. Di kayu salib itu sepatutnya Anda yang ada di kayu salib itu mati karena dosa Anda. Saya yang sepatutnya mati, saya sepatutnya ada di kayu salib itu karena dosa saya. Tetapi Yesus katakan kepada setiap satu Anda di gereja Seremban dan juga di Google Meet, Yesus katakan kepada Anda, saya akan menggantikan tempat kamu. Sebab itu, saudara-saudari, bila Yesus ambil tempat kita, mati di dosa untuk dosa kita, Anda dan saya telah diampuni oleh Tuhan. Darah Yesus membersihkan hati saya dari dosa. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dosa-dosa kita dibuang, dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut. Apabila Anda datang ke gereja, ke Mesbah pada malam ini, sebelum itu saya mau beri satu cerita. Ada seorang lelaki, tidak diberi nama lelaki, tapi orang menggelarkan lelaki ini Saudara Amin. Saudara Amin. Amin. Kenapa? Sebab saudara ini, lelaki ini, dia suka mengatakan amin, amin, walaupun dia menjerit amin, amin. Jadi orang kasih gelar dia, orang panggil dia saudara Amin, saudara Amin. Ya. Jadi satu ketika dia pergi di klinik, mau berjumpa seorang dokter. Dan dia perlu menunggu giliran dia, dan sementara dia menunggu giliran dia, seorang dokter atau seorang jururawat memberikan dia sebuah buku geografi. Dan apabila dia membaca geografi itu, tiba-tiba kedengaran satu klinik itu, amin, amin, dia bilang. Semua orang mendengar dia katakan, amin, amin. Terus dokter itu pergi kepada, kenapa ini? Kenapa apa yang terjadi? Kenapa kamu jerit amin, amin? Dia bilang. Dia katakan, saya baca buku ini, dan dikatakan laut yang paling dalamnya Laut Pasifik, dia bilang. Wah, paling dalam Laut Pasifik, dan saya katakan amin sebab dosa saya dibuang ke dalam Laut Pasifik yang sangat dalam itu. Amin, amin, dia bilang. Sama seperti tadi, dosa kita dibuang ke dalam tubir-tubir laut. Apabila Anda datang ke rumah Tuhan malam ini, berkumpul bersama-sama, Anda juga boleh katakan amin, amin, amin. Kenapa? Sebab Tuhan telah membuang dosa Anda dan dosa saya. Tidak cukup kuat itu. Langkah yang kedua, yang pertama alami pengampunan Tuhan. Yang kedua, dapatkan hati yang baru seperti apa yang Daud lakukan. Ini bagian kedua doa Daud. Daud katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan berbahagialah badanku dengan roh yang teduh. Itulah yang kita panggil sebagai pemindahan jantung secara rohani.
pembedahan jantung secara rohani. Untuk kita menerima hati yang baru. Berita baiknya malam ini saya mau bagi tahu, ada seorang dokter yang bersedia untuk melakukan pembedahan jantung hati rohani itu. Dan dokter itu ialah dokter Yesus Kristus. Untuk melakukan satu pembedahan jantung rohani dan memberikan kita hati yang baru. Kristus menawarkan kepada setiap satu kita di sini sebuah jantung rohani baru dan ianya percuma, saudara-saudari. Percuma. Yesus katakan, kamu akan kuberikan, ataupun di sini Tuhan katakan itu, kamu akan kuberikan hati yang baru. Anda mau hati yang baru ini, saudara-saudari, dan roh yang baru di dalam batin. Malam ini juga Dokter Yesus mau melakukan pembedahan jantung, pembedahan hati dalam hidup Anda. Dan Yesus, Tuhan, akan memberikan kita hati yang baru. Dan pembedahan jantung hati disebut sebagai pertaubahan. Pertaubahan bermaksud ada satu perubahan gaya hidup, ada satu perubahan pemikiran, perubahan perkataan, perubahan tingkah. Dalam arti ringkasnya, pertaubahan repentance ialah making a U-turn. Buat satu U-turn, kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk tahu, Tuhan sedia untuk melakukan. Dan saya katakan 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Ada satu perubahan luar biasa. Seorang pemabuk akan berhenti meminum arak. Seorang penagih dada akan berhenti mengambil dada. Seorang perokok akan berhenti merokok. Seorang penderah akan berhenti menderah. Ada satu perubahan radikal. Perzinahan berubah menjadi kepada satu kesucian. Musik setan berubah kepada musik Yesus. Hukum pasangan berganti berubah hukum perkawinan yang setia. Allah bersedia untuk mengubah hati dan hidup Anda sekarang. Sekarang juga dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Sekarang ini juga saudara-saudari, gereja Seremban dan juga di dalam Google Meet, sekarang ini juga Tuhan berkenan untuk mendengar doa kita. Sekarang ini juga Tuhan mau untuk menyelamatkan kita. Sekarang ini juga Tuhan mau menolong kita. Jika Anda tidak pernah menyerahkan hidup Anda kepada Kristus sebelum ini, datanglah kepada Kristus. Jika Anda sudah menyerahkan hidup Anda kepada Kristus sebelum ini, datanglah lagi kepada Yesus. Datanglah dan mintalah pengampunan atas segala dosa-dosa Anda. Datanglah sekarang. Datanglah dan dapatkanlah hati yang baru, pikiran yang baru, jalan yang baru. Ini doa saya untuk kita pada malam ini, agar di dalam pelajaran kita, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita organ jantung yang sangat penting dalam tubuh badan kita. Namun,
kita ada satu jantung rohani, hati rohani yang sudah rosak dosa. Dan apa kata malam ini saya menjemput Anda semua dari gereja Seremban dan juga di Google ini untuk kita mengalami pengampunan Tuhan dan seterusnya kita terima hati yang baru daripada Yesus. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Sekarang waktu kita untuk membuka 194 kemudian hari ini. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mau panjatkan kesyukuran kami dan terima kasih kami kepadamu karena Engkau telah memberkati kebaktian kumpulan umum kami pada malam ini. Kami belajar tentang bagaimana Tuhan hidup baik di dalam mencipta manusia dengan semua organ jantung yang kita.
Namun dalam kehidupan rohani kami, jantung hati rohani kami telah rusak disebabkan oleh dosa. Tuhan di surga, pada saat ini kami memohon ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengampuni Raja Daud. Malam ini kami juga mengalami pengampunan daripada Tuhan atas dosa-dosa. Dan seterusnya Tuhan akan memberikan kepada setiap satu kami hati yang baru. Terima kasih Tuhan di atas anugerah anak Yesus Kristus mati di kawasan kepada dosa-dosa. Terima kasih Engkau sudah memberkati kebaktian kami. Semua yang kami doa dalam nama Yesus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih kepada semua di Gereja Seremban yang juga di Kelmit. Sampai kita berjumpa lagi pada hari esok di waktu yang sama. Memberkati dan selamat malam.